Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min Tumbitul ardu anfusihim wa min anfusihim wa mimma la wa mimma ya'lamun. la ya'lamun. Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu abduhu anna wa Muhammadan rasuluhu abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. la nabiyya ba'da. Allahumma Allahumma wasalli wasallim shalli wa wa sallim barik ala sayyidina wa ala habibina wa sayyidina syafi'ina wa wa syafi'ina maulana wa Muhammadin maulana Muhammadin wa ala alihi wa wa ashabihi ashabihi wa man wa man tabi'ahum bi tabi'ahum ihsani bi ila ihsani ila yaumiddin, yaumiddin, amma amma ba'du. ba'du. Hairul, sebelum lanjut suaranya kayak bergema. Bergema. Mungkin pengaruh rekaman barangkali. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual dalam lanjutan kajian kita yang membahas berbagai persoalan seputar keluarga, baik pra pernikahan maupun setelah pernikahan. Dan tema kajian kita pada edisi Halqa Cinta yang ke-10 malam hari ini yaitu pembagian peran orang tua dalam pendidikan anak. Salawat dan juga salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik kepada kita semua, bagaimana menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, bagaimana menjadi pribadi yang baik di dalam keluarga, begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, termasuk juga dalam bernegara. Semua telah dicontohkan dengan sangat sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah pernah kami sampaikan bahwa pernikahan itu mempunyai banyak hikmah. Salah satunya adalah untuk melestarikan keturunan. Sehingga dari pernikahan diharapkan suami dan istri dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan sehingga keberadaan kita di dunia ini menjadi lestari. Karena sekalipun seseorang telah meninggalkan dunia ini karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jika ia meninggalkan anak keturunan, maka seakan-akan ia masih ada, masih hidup di dunia ini. Karena doa anak-anaknya akan senantiasa dirasakan manfaatnya. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita umatnya, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsir bikumul umam. Menikahlah kalian dan pilihlah pasangan hidup al-wadud yang punya sifat kasih sayang, al-walud yang subur, bisa dan siap memberikan anak yang banyak. Wa inni mukatsir bikumul umam, karena saya senang membanggakan banyaknya umat saya kepada umat-umat yang lain di hari kemudian kelak. Karena itu seyogianya kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyenangkan hati beliau,
berusaha untuk membahagiakan beliau, dan salah satu caranya adalah dengan memperbanyak umatnya, yaitu melalui atau dengan cara memperbanyak anak keturunan kita. Rasulullah SAW biasa mendoakan para sahabat supaya dikaruniai anak keturunan yang banyak. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Anas bin Malik. Beliau sekaligus khadim, sahabat yang banyak melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah doakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya. Sehingga disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak dan cucu sampai lebih dari 100. Itu berkat doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mudah-mudahan ya kita semua ya punya keinginan untuk memiliki anak keturunan yang banyak. Tapi tentu difahami bahwa anak ini adalah amanah, tanggung jawab yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada orang tua. Jadi diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Ku ampusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Anak adalah hiasan dunia. Di dalam Al-Quran, pada surah Al-Kahfi, ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak itu adalah zina, perhiasan kehidupan dunia, yang membuat hidup kita lebih indah, lebih berwarna. Kita bisa membandingkan sebelum mempunyai anak keturunan dan setelah punya anak keturunan. Setelah Allah SWT memberikan anak keturunan, hidup itu terasa lebih berwarna, terasa lebih indah. Ya, karena itu sekali lagi perbanyaklah anak, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih indah dan berwarna. Saya sering secara bercanda ya menyampaikan seperti ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa 2 anak itu cukup, ya itu benar sekali. Artinya kalau 1 anak masih kurang. Cukupnya itu ketika punya 2 anak. Tapi kalau punya 3 anak, maka itu yang baik. 4 anak, baik sekali. 5 anak, itu yang istimewa. 6 anak, tambah istimewa. 7 anak, semakin istimewa. Ya, 8 anak, itu yang luar biasa. 9 anak, spesial. 10 anak, itu yang mantap. Artinya adalah perbanyak anak keturunan. Tapi dibarengi dengan tanggung jawab terhadap anak tersebut. Termasuk dalam pendidikan mereka. Karena selain anak itu adalah hiasan dunia yang membuat hidup kita indah, juga sebagai investasi kita untuk kehidupan di akhirat, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika seorang manusia meninggalkan dunia ini, putus amalnya, kecuali diantaranya dari 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dirasakan manfaatnya. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, namun selain anak itu adalah amanah Allah, hiasan dunia, investasi untuk kehidupan akhirat, anak juga adalah fitnah. Fitnah, ini hati-hati. Fitnah dalam bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dengan fitnah dalam bahasa Indonesia itu berbeda maknanya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Di antaranya berarti ujian. Maka ketika misalnya di dalam Al-Quran, ya, pada surah Al-Anfal, ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa'lamu, dan ketahuilah annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta-harta kalian
dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya, memfitnah orang bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah fitnah dalam arti ujian. Harta itu, anak itu adalah ujian. Ya. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa pahala yang besar itu hanya ada di sisi Allah saja. Maksudnya jangan sampai karena harta dan karena anak kemudian melalaikan kita dari memperoleh pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di sisinya. Nah, bahkan ada ayat yang lebih keras lagi. Ya, ahbab yang dirahmati dimuliakan SWT. Di surah At-Taghabun ayat yang ke-14 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min aswajikum, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidup kalian, istri-istri kalian atau suami-suami kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, itu bisa menjadi adu, bisa menjadi musuh bagi kalian. Tidak hanya sebatas fitnah lagi, hanya sebatas ujian, tapi bisa menjadi musuh. Fahzaruhum, maka waspadalah dari mereka. Nah, oleh karena itu hamba sekalian, benar-benar tuntunan agama yang berkaitan dengan pola pengasuhan dan pendidikan anak itu sangat penting untuk diperhatikan. Ya, di antaranya sebagaimana tema Halqa Cinta Kita edisi yang ke-10 malam hari ini, bagaimana ayah dan ibu ya bisa membagi perannya dalam pendidikan anak itu dengan baik. Ya, ada beberapa prinsip dasar yang mesti disepakati lebih dahulu. Yang pertama, bahwa meskipun pendekatan ayah dan pendekatan ibu atau pendekatan bunda kepada anaknya itu biasa berbeda, tapi perbedaan itu jangan dimaknai sebagai dua hal yang kontradiktif, yang berlawanan, yang harus dipertentangkan. Perbedaan itu justru dimaksudkan untuk saling melengkapi. Nanti saya akan uraikan ya seperti apa yang dimaksud dengan perbedaan dalam pendekatan itu. Intinya prinsip dasarnya tadi satu, bahwa perbedaan itu bukan dimaksudkan untuk dipertentangkan, ya, bukan dimaksudkan untuk dipahami sebagai dua hal yang kontradiktif yang berlawanan, tapi justru untuk saling melengkapi. Nah, kemudian yang kedua, ayah dan bunda itu mesti membangun komunikasi yang efektif. Jadi ada komunikasi sehingga keduanya tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Ayah menjalankan pola pengasuhannya sendiri, pola pendidikannya sendiri. Ya bundanya juga di rumah menjalankan pola pendidikannya secara terpisah dari suaminya. Tapi sebaliknya, mesti ada komunikasi yang efektif dan terbangun di antara keduanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika anak itu punya masalah, maka solusinya dibicarakan bersama. Saya mohon maaf, kadang kita menjumpai ketika anak punya masalah, biasa ya bapaknya hanya serahkan saja ke ibunya. Bahkan kadang-kadang berkata, selesaikan itu masalahnya anakmu. Seakan-akan itu anak hanya anaknya ibunya saja, bukan anak dari bapaknya. Ya, langsung diserahkan semuanya. Selesaikan itu masalahnya anakmu dan sebagainya. Saya sibuk di luar rumah dan seterusnya. Ya, padahal anak itu tidak hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat material dari bapaknya, tapi juga membutuhkan ya perhatian, membutuhkan kasih sayang. Jangan sebagai bapak kita punya pikiran yang terpenting adalah saya bekerja, saya bisa memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada anak-anak, kebutuhan finansialnya saya bisa penuhi. Setelah itu selesai semuanya, lalu diserahkan kepada ibu sepenuhnya. Ya, ada ungkapan dalam bahasa Arab seperti ini. Al-ummu madrasatun. Ibu itu ibaratnya adalah madrasah. Ibu itu adalah sekolah. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Apabila engkau mempersiapkan seorang ibu dengan baik, maka itu seperti mempersiapkan satu generasi yang harum semerbak. Ya, karena ibu adalah madrasahnya.
Tapi coba ahbab sekalian membayangkan bagaimana jika ada satu madrasah tidak ada kepalanya, tidak ada kepala madrasahnya. Tentu yang akan terjadi adalah kekacauan, ya, tidak ada kedisiplinan, tidak ada kerjasama. Maka dibutuhkan adanya kepala madrasah. Nah, kalau ibu adalah madrasahnya, bahkan al-madrasah al-ulah, madrasah pertama bagi anak, maka bapak itu ibaratnya adalah kepala madrasahnya. Ya, jadi mesti ada komunikasi yang efektif, keterlibatan dari kedua belah pihak. Nah, prinsip dasar yang keempat yang mesti disepakati ya, oleh bapak dan ibu atau bapak dan bunda, ayah dan bunda, ketika ada perbedaan di antara keduanya dalam pola pengasuhan atau dalam pembagian peran, maka jangan sekali-kali berdebat di hadapan anak. Ya, apalagi jika perdebatan itu dilakukan dengan keras. Apalagi jika kemudian sampai terlontar kata-kata yang kasar. Karena kesannya akan sangat tidak baik dan memberikan pengaruh psikologis yang buruk terhadap anak tersebut. Jika ada ketidaksepahaman antara bapak, ibu, ayah, dan bunda, maka selesaikanlah berdua tanpa dilihat, tanpa diketahui oleh anak-anak kita. Ya, supaya anak selalu melihat ya keharmonisan yang terjalin di antara kedua orang tuanya. Itu beberapa prinsip dasarnya terlebih dahulu. Nah, kita masuk kepada pembagian perannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa laki-laki itu lebih senang ya berada di luar rumah. Sebaliknya, perempuan itu lebih senang berada di dalam rumah. Itulah sebabnya beberapa ahli tafsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa." Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Allazi khalaqakum min nafsi wahidah, yang telah menciptakan kalian dari nafsi wahidah, dari diri yang satu yaitu Adam. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha, dari diri yang satu itu Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa. Wa batsa minhuma, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan atau memperbanyak rijalan katsira wa nisa. Rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisa dan perempuan. Dalam ayat itu yang disifati katsiran, yang disifati banyak justru laki-laki. Rijalan katsirah. Padahal secara statistik jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Tapi yang disebut dalam ayat tadi justru rijalan katsira, laki-laki yang banyak. Mengapa seperti itu? Sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa sekalipun secara statistik, secara jumlah, laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, tapi karena laki-laki lebih banyak berada di luar rumah, lebih banyak yang berkeliaran, sehingga terkesan jumlahnya yang lebih banyak, karena lebih banyak kelihatan. Nah, sebaliknya perempuan meskipun secara statistik, secara jumlah, angkanya itu lebih banyak daripada laki-laki, tapi kelihatan sedikit mestinya. Karena mereka lebih banyak berdiam di dalam rumah. Jadi kita ini kalau laki-laki memang senangnya itu berada di luar rumah. Kalau ada laki-laki yang lebih senang mendekam, tinggal di dalam rumah daripada di luar rumah, itu malah dipertanyakan ke laki-lakinya. Kok lebih senang di dalam rumah? Kita ini laki-laki beberapa hari saja tinggal di dalam rumah itu sudah kepala kita sakit, sudah pusing. Selalu mau keluar. Beda dengan perempuan, biar sampai berminggu-minggu tinggal di dalam rumah mereka bisa betah. Karena seperti itulah ya kodrat yang Allah SWT tetapkan kepada kita ini manusia. Laki-laki itu senang di luar rumah, perempuan itu senang di dalam rumah. Oleh karena itu, laki-laki kemudian diberikan beban, diberikan tanggung jawab untuk bekerja, untuk mencari nafkah bagi istri dan bagi anak-anaknya.
Sementara perempuan yang karena nalurinya memang lebih senang berada di dalam rumah, maka dia dipersiapkan sebagai Rabbatul Bait, pengelola atau penanggung jawab di dalam rumah. Dalam hadis misalnya Rasulullah SAW menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu adalah ra'in, adalah penggembala, adalah penjaga, adalah pemelihara. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Kemudian di tengah-tengah hadis Nabi sampaikan, ya, ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki itu penggembala pada keluarganya. Nah, sebaliknya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan perempuan itu ra'iyah, penggembala, pengelola di rumah suaminya. Maka mestinya istri atau ibu itu lebih banyak berada di dalam rumah dan lebih mengambil peran yang berkaitan dengan tugas-tugas domestik dalam rumah. Sebaliknya laki-laki lebih banyak berperan di luar rumah. Meskipun tentu tidak bisa dipungkiri, ya, karena adanya beberapa sebab. Katakanlah misalnya seorang istri yang dalam tanda kutip terpaksa harus keluar rumah demi membantu suaminya untuk menambah penghasilan keluarga dan seterusnya, sehingga ia kemudian juga banyak berada di luar rumah. Tapi rata-ratanya laki-laki itu lebih banyak berada di luar rumah dan perempuan itu lebih banyak berada di dalam rumah. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sekarang dari naluri tadi, ya, kemudian muncullah perbedaan-perbedaan atau pembagian peran yang berbeda antara bapak dengan ibu atau antara ayah dengan bunda. Nah, di antaranya satu dari segi pendekatannya, dari segi pendekatan. Ya, biasanya seorang ayah itu, ya, jadi seorang ayah itu lebih banyak memakai pendekatan fisik, banyak memakai pendekatan fisik. Sementara ibu lebih banyak memakai pendekatan non fisik, ya, pendekatan hati atau lebih banyak secara verbal lewat kata-kata. Nah, ayah itu biasanya senang untuk membersamai putra-putrinya dalam aktivitas fisik. Olahraga sama-sama, jalan sama-sama, ya, dan seterusnya. Jadi yang sifatnya fisik. Bahkan baru beberapa hari anak itu lahir, itu seorang ayah sudah lebih banyak pada aktivitas fisiknya. Bagaimana ia berinteraksi dengan anak tersebut secara fisik. Beda dengan ibu. Ibu itu lebih banyak berinteraksi secara verbal. Mana dia bicara dengan anaknya, ya, disapa-sapa, dibisiki, diucapkan kata-kata dan sebagainya. Nah, ini perbedaan pendekatan. Tapi sekali lagi ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Ya, maka sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, selalu berusaha untuk meluangkan waktu menemani anak-anak kita untuk bermain dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Ya, ajak anak-anak kita sekali sepekan, maka di hari Ahad atau di hari Jumat misalnya, untuk melakukan aktivitas olahraga, naik sepeda sama-sama, ya, main bulu tangkis sama-sama, atau paling tidak, ya, jalan pagi sama-sama dengan anak-anak kita. Nah, sebaliknya seorang ibu itu lebih sering untuk berkomunikasi secara verbal dengan anak. Jangan diam-diaman dengan anak, karena anak juga senang mendengar kalimat-kalimat yang terucap dari ibunya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua dari segi nilai-nilai yang ditanamkan. Seorang ayah itu lebih banyak menanamkan kepada anaknya nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai yang sifatnya maskulin, sesuai dengan sifat kelaki-lakiannya. Kerja keras, kemudian mengajarkan mengenai keberanian, ya, keberanian dalam mengambil resiko, begitu juga ketegasan, ya, begitu juga kemandirian. Nah, sebaliknya seorang ibu itu lebih banyak memberikan nilai-nilai kelembutan, nilai-nilai cinta, nilai-nilai kasih sayang kepada anak-anaknya. Coba diperhatikan. Kalau misalnya ada anak yang memanjat pagar, nih mohon maaf ya, cerita sedikit. Kalau ada anak yang memanjat pagar,
biasanya ibunya itu cepat panik. Cepat panik. Istri saya begitu. Ya, anak saya kebetulan suka sekali manjat-manjat pagar. Ya, jadi kadang-kadang ibunya itu langsung saja panik teriak. Turun, turun, bahaya, bahaya. Tapi bapak itu biasanya tidak sekhawatir itu dengan ibunya. Karena bapak itu mengajarkan kepada anak keberanian untuk mengambil resiko. Ya sudah, silakan anak, silakan saja nak panjat. Tapi hati-hati ya. Ya, hati-hati. Kalau ibu biasanya, jangan nak, turun, turun. Tapi kalau bapaknya, oh silakan nak. Yang penting hati-hati saja. Nah, kadang sih kalau bawa anak ke mall, ini sebelum pandemi, kemudian anak itu naik eskalator. Ini masih usia TK ya. Naik eskalator sendiri. Itu ibunya di bawah sudah panik saja, teriak-teriak. Ya, maksudnya sih sudah biasa saja. Yang penting hati-hati. Jadi laki-laki itu memang nilai-nilai yang diajarkan kepadanya itu nilai-nilai yang sifatnya maskulin. Beda ibunya mengajarkan nilai-nilai yang sifatnya feminin. Kalau kita laki-laki ajarkan kerja keras kepada anak, supaya anak itu berani mengambil risiko, gas dengan diri dan sebagainya. Anak-anak kecil misalnya, kalau ambil gunting, ibunya itu sudah khawatir saja. Bahaya nak, nanti tanganmu terluka, nanti berdarah. Tapi seorang ayah tidak sekhawatir itu. Itu sudah dibiarkan saja anaknya. Ambil pisau, ambil gunting, tapi diberikan kewaspadaan. Hati-hati nak ya. Jadi supaya anak itu belajar untuk berani dalam mengambil resiko. Karena kalau anak selalu ditahan-tahan setiap kali hendak melakukan sesuatu, justru anak itu tambah penasaran. Kenapa saya ditahan untuk melakukan ini? Anak misalnya ambil korek api, ya, ambil korek api, ibunya sudah khawatir, pokoknya nanti jadi kebakaran. Ya, sebagai bapak udah biarkan saja. Asalkan dijaga, nah, dijaga, diawasi, dikontrol. Sehingga anak itu sekali lagi mendapatkan nilai-nilai dari bapaknya, nilai-nilai maskulin, kerja keras, keberanian, ketegasan, kemandirian. Begitu juga berani dalam mengambil resiko. Dan dari ibunya, anak belajar tentang makna kelembutan, makna cinta, makna kasih sayang. Nah, itu semua dia peroleh dari ibunya. Maka kalau saya akan sampaikan tadi, seorang ayah luangkanlah waktu, misalnya untuk berolahraga bersama dengan anak. Sebaliknya ibu, dia luangkan waktu di rumah untuk menemani anak. Apakah merangkai bunga, karena sekarang ini lagi musim bunga, ya temanilah anak perempuan itu untuk merangkai bunga. Ya, yang bisa mengajarkan anak tentang makna-makna kelembutan, cinta, kasih sayang, kesetiaan, dan seterusnya. Nah, penting juga untuk dipahami bahwa tentu putra dan putri, anak laki-laki, anak perempuan, itu akan mendapatkan hal yang berbeda dari orang tuanya. Kalau kita sebagai bapak, memposisikan diri kepada anak laki-laki itu, dalam hal bagaimana supaya kita menjadi teladan bagi mereka. Ya, memberikan keteladanan. Sehingga anak kita yang laki-laki melihat bapaknya itu inilah profil laki-laki. Yang ingin dia contoh, ingin dia tiru, bahkan diusahakan untuk melebihinya. Baik dari segi prestasinya, kesuksesannya, ya, kognitifnya, kecerdasannya, dan seterusnya. Nah, tapi bukan berarti bapak tidak berperan kepada anak perempuannya. Justru kita temani anak perempuan itu sebagai seorang bapak, kita temani, sering menemani anak perempuan kita. Sehingga cinta pertama, laki-laki yang menjadi cinta pertama bagi anak perempuan itu adalah bapaknya. Kalau bapaknya yang sudah menjadi cinta pertama bagi anak perempuan tersebut, dia tidak akan mudah jatuh cinta kepada laki-laki yang lain. Karena baginya, figur laki-laki yang ideal itu adalah bapaknya. Sering ketika anak perempuan tidak mendapatkan figur yang baik, ya, figur yang baik, figur laki-laki yang baik dari bapaknya, biasanya itu justru, mohon maaf, mudah ia terperangkap oleh godaan laki-laki. Karena tidak mendapatkan figur yang baik dari bapaknya. Tapi kalau dia dapat figur laki-laki yang baik dari bapaknya, inilah cinta pertama bagi anak, cinta dalam tanda kutip ya. Nah, maka dia akan lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati untuk menerima cinta dari laki-laki yang lainnya setelahnya itu. Sebaliknya juga begitu. Sebaliknya juga begitu. Ibu bagi anak perempuan adalah teladan. Jadi anak perempuan itu melihat ibunya sebagai profil yang akan ditiru, yang akan dicontoh, yang akan diteladani, bahkan kalau bisa melampauinya.
Dari segi mentalnya, emosionalnya, suasana hatinya, dan sebagainya. Tapi anak laki-laki juga butuh kepada ibunya. Karena ibu lebih senang mendengar daripada bapak. Coba bapak-bapak yang hadir di acara edisi ke-10 dari Halqa Cinta ini. Kalau anak kita mau cerita panjang, biasanya kita yang laki-laki tidak bisa lama-lama mendengar. Beda dengan ibunya. Dia bisa lama mendengar curhatan, keluhan dari anaknya. Maka ketika anak laki-laki itu punya masalah, dia lebih mudah, lebih merasa nyaman untuk menceritakannya, curhat, mengeluh kepada ibunya. Maka dia juga butuh figur ibu. Ketika laki-laki, anak laki-laki itu mendapatkan apa yang dia inginkan dari ibunya, maka sebaliknya tadi, ibu itu akan menjadi cinta pertama, wanita yang dia cintai pertama dalam kehidupannya. Sehingga laki-laki itu tidak akan mudah untuk jatuh cinta kepada perempuan yang lain. Ya, selama tidak bisa dalam tanda kutip berkompetisi, tidak bisa menyaingi, tidak bisa menandingi ibunya. Itu keteladanan. Di satu tadi perbedaan atau pembagian peran dari segi pendekatan, yang kedua dari segi nilai-nilai yang bisa diambil, kemudian yang ketiga dari segi keteladanan. Kemudian yang terpenting juga bagi kita adalah ayah dan ibu itu tentu harus sekali lagi kooperatif, bekerja sama dalam menanamkan beberapa nilai kepada anak. Satu tentu nilai-nilai akidah. Nilai-nilai akidah. Sejak dini harus ditanamkan nilai-nilai akidah itu kepada anak. Diajarkan tentang keberadaan Allah, tentang keesaannya Allah, tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan anak tersebut. Saya mohon maaf, biasa kalau bawa anak, kemudian tunjukkan ke langit. Coba lihat nak langit. Kalau turun hujan, siapa yang turunkan hujan dari langit? Allah. Siapa yang tumbuhkan tanam-tanaman dari dalam tanah? Allah. Jika anak itu melihat, coba lihat Abi, itu ada awan yang bergerak. Tanya, siapa yang menggerakkan awan? Itu Allah. Karena anak itu kemudian dalam hatinya tertanam. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua. Betapa kuasanya Allah menurunkan hujan dari langit. Betapa kuasanya Allah menggerakkan awan dan sebagainya. Nah, selain diajarkan tentang akidah, diajarkan tentang ibadah. Ibadah. Dikenalkan anak tentang tempat-tempat ibadah. Biasa anak-anak TK saya bawa itu masih kecil-kecil, anak saya 3 orang. Setiap lewat masjid pasti mereka tunjuk. Itu rumahnya Allah. Nah itu tidak salah karena memang masjid itu baitullah. Tempat di mana kita diperintahkan untuk membesarkan nama Allah SWT, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan sejak dini anak itu dilatih untuk ibadah, terutama ibadah salat. Jelas tuntunan Nabi SAW, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asri sinin. Dan pukul mereka kalau tidak mau salat ketika usianya sudah mencapai 10 tahun. Jadi tidak boleh terlambat untuk mengajarkan tentang salat kepada anak-anak kita. Nah, di sini ayah dan ibu tentu dua-duanya mengambil peranan dalam hal tersebut. Ya, tapi bapak yang memberikan contoh keteladanan kepada anak yang laki-laki dalam masalah salat, ibunya memberikan contoh keteladanan kepada anak perempuannya dalam masalah salat. Bagi anak laki-laki, bapaknya membawa serta ke masjid, salat berjamaah, asalkan anak itu sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan yang mana yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan ketika berada di masjid. Sementara anak-anak perempuan lebih banyak dididik, diasuh, diajari oleh ibunya di rumah. Mereka salat secara berjamaah juga di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, ajarkan tentang adab. Ajarkan tentang adab. Waktu makan itu adalah salah satu waktu untuk mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Ada kepercayaan di masyarakat kalau makan itu jangan bicara. Tapi justru menurut para ulama kita, ketika makan itu dianjurkan sambil bercakap-cakap. Dan itu terbukti di dalam hadis. Ada seorang sahabat yang bercerita, saya waktu kecil dipelihara, diasuh oleh Nabi SAW. Suatu hari saya makan bersama dengan beliau di hadapan
kami ada nampang, ada tempat makan. Tangan saya bergerak ke sana kemari. Lalu Rasulullah SAW menegur saya. Nabi berkata, ya gulam, ini panggilan kesayangan untuk anak kecil. Ya gulam, wahai anak kecil. Ya. Sammillah, bacalah bismillah ketika hendak makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Itu mengajarkan adab. Diajarkan kepada anak kita adab pergaulan. Ya. Adab pergaulan. Ketika anak itu sudah berumur 10 tahun, dipisah antara anak yang laki-laki dengan anak yang perempuan. Wa farriq bainahum fil madaji. Bisa tempat tidur. Nggak boleh lagi tidur sama-sama dalam satu selimut. Karena sudah mulai tumbuh hasrat seksual pada anak tersebut. Meskipun masih porsinya yang kecil, tapi sudah mulai tumbuh. Diajarkan kepada anak-anak kita kecintaan akan ilmu. Ajarkan kepada anak-anak itu rasa cinta kepada ilmu. Ya. Kan misalnya kalau ada yang pergi kajian, bawa serta anak-anaknya itu pergi kajian. Terus sekali kita bawa. Yang penting ada tanggung jawab, dijaga supaya tidak mengganggu pelaksanaan kajian tersebut. Bawa anak-anak kita. Dan bahkan kalau ada yang memang aktivitasnya banyak mengisi ceramah, kajian dan sebagainya, bawa anak sehingga anak tahu ini pekerjaannya orang tua saya. Begitu juga pekerjaan yang lain. Bawa anak kita ketika kita bekerja sesekali. Anak tahu ini yang dilakukan oleh orang tua saya. Maka akan timbul dan tumbuh dalam hatinya penghargaan yang besar. Lebih besar lagi terhadap orang tuanya dan terhadap pekerjaannya. Akan tumbuh dalam hatinya, orang tua saya kerja keras. Ini diantaranya untuk menafkahi anak-anaknya. Itu diantara nilai-nilai atau aspek-aspek pendidikan yang penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Dan kita bisa belajar dari Al-Quran pada surah Luqman. Bagaimana aspek-aspek itu telah disebutkan secara terperinci pada surah Luqman. Wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Diajarkan tauhid, diajarkan akidah. Setelah itu pindah kepada adab kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat ihsan, berbuat yang terbaik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah. Dan seterusnya. Kemudian diajarkan mengenai salat. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Bukan hanya salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu wasbir ala ma'asabak, bersabar atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min asmil umur. Itu termasuk perkara yang besar. Ya, kemudian diajarkan mengenai adab pergaulan dengan yang lain agar tidak sombong. Wala tusair haddaka linnas. Jangan palingkan pipimu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Lalu diajarkan kesederhanaan kepada anak. Waqsid fi masyik. Sederhanalah dalam berjalan. Waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Inna angkaral aswati min sautil hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Pada akhirnya, ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan awal sebelum masuk kepada sesi dialog, pada sesi tanya jawab, berikan waktu yang agak lapang pada ahbab kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin diperjelas, ya, baik yang berkaitan dengan bahasan tadi atau masalah yang lainnya, tentu sebatas pengetahuan saya. Sebagai kesimpulan awal bahwa anak adalah karunia yang besar dari Allah SWT, sekaligus amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Sehingga salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah memberikan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik kepada anak. Yang kedua, pendidikan terhadap anak adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Bapaknya dan ibunya, atau ayahnya dan bundanya. Bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja. Kemudian yang ketiga, meskipun ada beberapa perbedaan atau pembagian peran antara ayah dan bunda,
pada segi pendekatan, nilai-nilai yang bisa diambil, diterapkan, keteladanan dan sebagainya. Tapi perbedaan itu bukanlah dua hal yang kontradiktif, yang bertentangan, tapi justru dimaksudkan untuk saling melengkapi, sehingga komunikasi yang efektif di antara keduanya harus selalu dibangun, dan selalu ada semangat untuk mencari solusi secara bersama-sama. Pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup yang bisa memahami dan bisa saling bersinergi, dan semoga kita semua dikaruniai oleh Allah SWT anak keturunan yang soleh, solihah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada kedua orang tuanya. Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana biasa, saya kembalikan kepada Ustaz Anti Hairul untuk memandu acara atau sesi yang kedua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahbab sekalian, kita sudah menyimak pembahasan yang sangat komprehensif dari guru kita tentang bagaimana pembagian peran orang tua dalam mendidik anak sesuai dengan tuntunan Islam tentunya. Nah, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa melalui chat atau mengaktifkan langsung audionya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan langsung aktifkan audionya, kemudian langsung bertanya. Ya, jadi Ustadz sudah paparkan tadi bahwa harus ada kolaborasi ya antara ayah dan ibu dalam mendidik anak, di mana karakter keayahan itu harus juga ditanamkan kepada anak. Yang Ustadz sampaikan tadi lebih kepada sifat-sifat yang fisik, sedangkan ibu berbeda lagi karakternya. Nah, ini komposisinya ini berarti harus ada pada jiwa anak itu. Nah, baik, sambil menunggu siapa tahu ada yang ingin bertanya lewat audio, ini Ustadz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana dengan perempuan yang terus belajar, misalnya studi S2 atau S3, sering di luar demi kebermanfaatan bagi masyarakat? Ya. Langsung saya jawab ya. Baik. Islam memberikan kesetaraan kepada laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Meskipun ilmu pengetahuan itu tentu tidak harus diperoleh secara formal melalui bangku kuliah. Ya, karena bangku kuliah itu hanyalah satu di antara sekian banyak cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, tapi bagaimanapun juga, sekali lagi Islam memberikan kesempatan. Bagi laki-laki silahkan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagi perempuan juga silahkan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Nah, namun jika sudah berumah tangga, berkeluarga, suami istri, jangan melupakan, jangan mengabaikan tanggung jawab. Maka ketika seorang istri, ya, apalagi kalau sudah punya anak, status bukan istri saja, tapi sebagai seorang ibu, kalaupun misalnya lanjut S2, kemudian lanjut S3, boleh, tapi tetap harus ada izin dari suami. Ya, ada izin dari suami. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar itu tidak mengabaikan kewajiban yang pokok di dalam rumah. Nah, dan yang ketiga tentu aktivitas itu tidak menimbulkan fitnah. Nah, sepanjang persyaratan-persyaratan ini bisa dipenuhi, silahkan. Ya, ketika ibu misalnya mau belajar S2, mau belajar S3, silahkan. Apalagi jika itu dilakukan demi memberikan manfaat ya bagi orang banyak. Nah, namun jangan sampai karena keinginan memberikan manfaat kepada orang lain, orang banyak, justru tanggung jawab utama di dalam rumah kepada anak itu jadi terbengkalai, menjadi terabaikan. Ya, jadi prinsipnya boleh saja, tapi jangan abaikan tugas peran sebagai istri
di dalam rumah dan tugas peran sebagai seorang ibu di dalam rumah. Bahkan belajar itu bisa menjadi sesuatu yang positif juga bagi anak. Ketika anak bisa melihat bagaimana ibunya punya semangat luar biasa untuk selalu meningkatkan kompetensi kapasitas diri melalui ilmu pengetahuan. Sepanjang ibu bisa memanage waktu dengan baik, dengan cermat, maka silakan dilakukan itu. Dan juga sebagai seorang suami, kalau punya istri yang ada keinginan untuk lanjut, kita pahami dan ringankan bebannya. Ya, mungkin ada tugas-tugasnya yang untuk sementara waktu kita ambil alih, ya karena istri ada pekerjaan dan seterusnya, kita ambil alih. Bagaimana suami itu juga menurunkan gengsinya demi membantu istrinya, karena ini manfaatnya akan kembali kepada suami istri dan juga kepada anak-anak tersebut. Jadi untuk saran saya pada penanya yang pertama tadi, silakan lanjutkan kuliahnya, namun tetap perhatikan anak-anak di rumah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana batasan dalam penanaman nilai maskulinitas kepada anak perempuan, Ustaz? Dan begitu pun sebaliknya, bagaimana batasan penanaman nilai kelembutan kepada anak laki-laki? Maksudnya ini barangkali, Ustaz, jangan sampai anak perempuannya ke lelaki-lelakian atau sebaliknya. Jadi, bagaimana batasannya, Ustaz? Baik. Baik. Laki-laki dan perempuan itu tentu punya watak, punya kodrat yang berbeda. Dan itu mesti dijaga dengan baik. Kadang ada yang mengatakan bahwa, mohon maaf ya, katakan misalnya seorang waria, ada yang mengatakan bahwa itu sudah wataknya seperti itu. Atau ada perempuan yang katakanlah tomboy, bukan hanya dari segi sikap, tapi karakter dirinya juga seperti mengatakan bahwa itu adalah watak. Ini sebetulnya bukan watak, tapi itu terbentuk diantaranya dari lingkungan. Dan lingkungan yang paling dekat itu adalah lingkungan keluarga. Ketika ada orang tua yang sangat berharap untuk memiliki anak laki-laki, tapi ternyata yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka anak perempuan. Kadang-kadang karena keinginan besar untuk punya anak laki-laki, akhirnya anak perempuan itu dididik seperti mendidik anak laki-laki. Mainan yang dibelikan pun mainan anak laki-laki. Anak perempuan tapi yang dibelikan apa? Dibelikan robot-robot, ya, dibelikan pistol-pistol, mainan anak laki-laki. Atau sebaliknya, ada orang tua begitu besar keinginannya untuk memiliki anak perempuan. Tapi ternyata begitu lahir, yang lahir anak laki-laki. Tapi karena keinginannya besar untuk memiliki anak perempuan, maka anak laki-lakinya dibelikan mainan anak perempuan. Dibelikan boneka-bonekaan, ini dibelikan untuk anak laki-laki. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang ada yang berlebihan. Berlebihan itu dari segi pakaian. Pakaian anak laki-laki dikenakan untuk anak perempuan, atau sebaliknya, pakaian perempuan yang dikenakan untuk anak laki-laki. Jadi itu bukanlah watak bawaan, tapi itu adalah penyimpangan terhadap watak, terhadap kodrat yang telah Allah SWT tetapkan. Dan salah satu faktornya itu adalah karena kesalahan dalam penanaman nilai-nilai. Penanaman nilai-nilai maskulinitas kepada anak perempuan, kekeliruan dan sebaliknya. Nah, bukan berarti anak perempuan itu tidak diajarkan keberanian. Keberanian itu adalah nilai dasar, nilai utama. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang milik laki-laki misalnya. Ada hal yang tertentu yang juga milik seorang perempuan. Nah, seperti kalau ditanyakan keberanian, itu milik bersamalah. Laki-laki, perempuan silakan berani. Lembut dalam bertutur kata itu silakan. Tapi kalau sudah dikatakan lemah gemulai, nah itu perempuan itu lemah gemulai. Nah, lemah gemulai itu untuk anak-anak yang perempuan. Jadi yang terpenting adalah hal-hal yang menjadi kekhususan, ciri khas dari salah satu gender tadi, nah itu diusahakan supaya tidak dimaksimalkan kepada yang lainnya. Ya, jadi janganlah misalnya anak kita yang
laki-laki diberikan tugas-tugas seperti tugas-tugas perempuan, atau sebaliknya anak yang perempuan justru dibebani dengan tugas ke laki-lakian. Karena itu bisa mempengaruhi wataknya nanti sampai muncul penyimpangan-penyimpangan dalam perilaku. Apalagi Rasulullah SAW secara tegas mengatakan, ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya. Allah juga melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini bukan hanya dalam lingkungan keluarga ya, tapi dalam lingkungan di luar keluarga. Kadang-kadang misalnya mohon maaf, karena lucu-lucuan, dianggap canda. Anak laki-laki dikasih pakaian perempuan, anak perempuan dikasih pakaian laki-laki. Mohon maaf, meskipun maksudnya lucu. Dan malah untuk memperingati acara-acara tertentu, 17 Agustusan dan sebagainya, laki-laki, mohon maaf, pakai daster, main bola dan sebagainya, itu tidak boleh sebetulnya. Ini pakaian perempuan. Maka meskipun untuk lucu-lucuan, untuk canda-candaan, hal-hal yang semacam itu jangan dilakukan. Ya, bercanda tidak dilarang dalam agama, tapi ada adabnya, ada etikanya. Di antara etikanya tidak boleh berlebih-lebihan. Al-mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am. Bercanda itu seperti garam pada makanan, secukupnya saja. Kalau sudah berlebihan, maka itu akan menurunkan kehormatan diri. Tapi kalau tidak pernah bercanda sama sekali, maka tentu itu juga akan membuat kehidupan kita menjadi mempar. Nah, itulah pentingnya ayah dan ibu mengambil peran. Jadi kalau anak perempuan hanya ditemani oleh ayahnya saja sepanjang hidup, tidak pernah merasakan kasih sayang ibu, maka yang tumbuh dalam dirinya hanya nilai kelaki-lakian saja. Kehilangan nilai kewanitaan. Atau sebaliknya, ada anak laki-laki sepanjang hidupnya hanya ditemani oleh ibunya saja, maka hilanglah di dalam dirinya itu kelaki-lakian. Mungkin ada yang katakanlah single parent, karena dia orang tua tunggal. Maka solusi yang bisa dilakukan adalah carikan figur. Ya, carikan figur. Kalau misalnya tidak mau atau tidak ada kesempatan untuk menikah lagi, maka paling tidak carikanlah figur yang bisa minimal menutupi ya, figur yang hilang itu. Katakanlah ada seorang ibu yang kehilangan suami karena pisah, cerai, dia punya anak laki-laki, carikanlah figur untuk anak laki-laki tersebut. Figur itu bisa dia dapatkan misalnya dari gurunya dan sebagainya, yang laki-laki juga. Atau misalnya ada seorang bapak kehilangan istri dan dia tidak mau menikah lagi, sementara dia punya anak perempuan. Carikanlah figur perempuan yang baik untuk anak perempuan tersebut. Figur itu bisa dari pihak keluarga, figur itu juga bisa dari gurunya yang perempuan. Tujuannya adalah supaya keseimbangan nilai itu tetap tertanam kepada anak kita. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Saya juga pernah membaca artikel Ustaz bahwa ternyata sifat maskulinitas dan kelembunan atau semacam orientasi seksual itu Ustaz juga tidak dipengaruhi ternyata oleh faktor genetis Ustaz. Jadi memang sepertinya murni dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya mungkin itulah salah satunya yang Ustaz jelaskan tadi ya, yang mempengaruhi karakter kita. Baik Ustaz, saya lanjutkan di pertanyaan berikut. Ini Ustaz, ada yang bertanya secara privat. Bagaimana hukumnya kalau ketika menikah kita ikut tinggal bersama istri dengan orang tuanya atau mertua, karena istri tidak mau meninggalkan orang tua dengan alasan untuk merawat orang tua yang sudah tua, Ustaz. Baik. Jika itu sudah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, jadi suami istri, ya boleh-boleh saja. Tidak ada persoalan. Tinggal bagaimana mengatur pola interaksi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Karena tentu akan berbeda jika di situ ada mertua. Beda kalau misalnya sebelumnya tidak ada pembicaraan, ya, tidak ada pembicaraan dari
calon suami dan calon istri. Lalu kemudian mereka menikah, tiba-tiba setelah menikah istri meminta supaya tetap tinggal bersama orang tuanya, sementara suami menghendaki yang lain, maka di dalam hal ini sekalipun idealnya tetap dikedepankan musyawarah, pembicaraan yang baik di antara kedua belah pihak, tapi kalau harus memilih, maka ketaatan seorang istri kepada suaminya itu lebih besar daripada ketaatan kepada ibu yang dituntut. Meskipun akan lebih baik kalau prinsipnya seperti ini. Taatilah suamimu, tapi jangan durhakai ibumu. Taati suamimu, tapi jangan durhakai ibumu. Artinya apa? Selama dua-duanya bisa untuk dijalani dengan baik, maka itu yang lebih baik. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nih, ya, sudah ada pembicaraan bahwa setelah menikah untuk sementara waktu paling tidak tinggal dulu di rumah istri, yang di situ ada orang tuanya. Maka laki-laki ini tinggal dengan istrinya sekaligus tinggal dengan mertuanya. Tinggal bagaimana saja untuk pandai-pandai ya menyesuaikan diri. Apalagi jika di situ ada mertua laki-laki juga. Nah, maka kepala keluarganya yang paling besar di atas itu tentu tuanya yang laki-laki. Ya, istilahnya hanya menumpan saja di situ. Ya, bagaimana pandai-pandai untuk menjaga perasaan mertua, ya, perasaan istri. Kadang-kadang istri itu dihadapkan pada kondisi di mana dia terkesan harus memilih ini antara orang tua atau suami. Tapi kalau suaminya bijak, maka dia tidak akan menempatkan istrinya dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang susah seperti itu. Ya, dia akan selalu berusaha membantu justru bagaimana supaya istrinya menjadi istri yang selain taat kepada dirinya sebagai suami, juga menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikut, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara mendidik anak di tengah kehidupan sekularisme saat ini, di mana lingkungan maupun pendidikan formalnya adanya penanaman nilai-nilai sekular liberal yang tersistemik, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Yang pertama, sebelum mendidik anak, didiklah diri sendiri lebih. Jadi susah atau bahkan mustahil orang tua itu mampu menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anaknya. Ya, seperti yang disampaikan tadi dalam pertanyaan, di tengah kehidupan sekularisme seperti sekarang, apabila orang tuanya sendiri tidak memahami hakikat itu dengan baik. Jadi orang tua harus paham dulu dengan baik bagaimana kondisi yang dihadapi saat ini, ya, hidup dalam paham sekularisme yang memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Setelah orang tua memahami itu dengan baik, barulah ia bisa memahamkan itu kepada anaknya. Nah, kalau dipandang misalnya lembaga-lembaga pendidikan formal, ya, lembaga-lembaga pendidikan formal ternyata lebih cenderung untuk menanamkan nilai-nilai sekuler liberal kepada anak, yang bahkan disebut sistemik. Saya rasa tentu tidak semua lembaga pendidikan seperti itu. Ya, maka pilihkanlah sekolah-sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Ya, tapi orang tua jangan memaksa. Orang tua itu mengarahkan, jangan memaksa. Tunjukkan pada anak kita pilihan-pilihan mau sekolah di mana. Ya, kalau bisa antara anak kita itu proses tersebut. Ini sekolah ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini kalau ada kekurangannya. Atau kelebihannya di sini, keunggulannya di sini, kelemahannya di sini. Lalu biarkan anak kita untuk memilih dan menentukan setelah diberikan pemahaman-pemahaman apa yang menjadi kelebihan dan keunggulannya. Kalaupun dirasakan bahwa ternyata di lembaga pendidikan formal itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan anak dalam hal pemahaman agama secara utuh, menyeluruh, secara kafah, maka tempuhlah pendidikan yang sifatnya non formal. Ikutkan anak kita ke pengajian-pengajian, ya, ke halqa-halqa, kajian-kajian yang bisa menanamkan nilai-nilai keislaman yang baik. Saya rasa ya saat ini kan banyak kelompok-kelompok kajian yang bisa kita pilihkan untuk anak-anak kita supaya mendapatkan pemahaman yang utuh tentang agama ini. Ketika dirasakan bahwa pendidikan formal belum mampu untuk
memenuhi kebutuhan akan hal itu. Nah, yang terpenting selalu dampingi anak. Selalu dampingi anak. Jangan sampai anak kita salah dalam memilih kelompok kajian. Yang kemudian justru membuatnya apakah cenderung kepada sikap yang liberal dalam beragama atau sebaliknya cenderung kepada sikap yang radikal, yang keras di dalam beragama. Maka dampingilah terus-menerus anak kita. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi juga bisa ilmu pengetahuan itu didapatkan ya, secara digital, melalui internet, media sosial dan sebagainya. Tapi pendampingan dari orang tua itu adalah satu hal yang bersifat mutlak. Nah, ini akan bisa dilakukan oleh orang tua kalau dia juga punya ilmu. Maka orang tua tidak hanya sekedar memotivasi anaknya untuk belajar, menambah ilmu, tapi orang tua sendiri harus terus-menerus belajar. Bukan berarti karena sudah tua berhenti belajar, tinggal anaknya yang belajar. Anak belajar, orang tua juga belajar. Usahakan ilmu dan pengetahuan orang tua itu selalu lebih di depan, lebih melampaui ilmu dan pengetahuan anak. Meskipun tentu sebagai orang tua kita akan sangat bersyukur kalau anak-anak kita nantinya bisa memiliki ilmu pengetahuan, termasuk adab dan yang lainnya yang melampaui apa yang telah dicapai oleh orang tuanya. Barangkali itu, Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Bagaimana ahbab sekalian, masih ada yang ingin bertanya lewat chat atau barangkali ada yang ingin bertanya langsung via audio? Sepertinya Ustaz sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ustaz. Boleh. Baik, Ustaz, iya. Cukup ya? Iya, Ustaz. Silakan pesan-pesannya dulu, Ustaz, sebelum diakhiri. Baik. Ya. Jadi sebagai pesan akhir ya di kajian kita pada malam hari ini, kajian Halqa Cinta edisi yang ke-10 mengenai pembagian peran orang tua dalam pendidikan anak, ya, maka sekali lagi yang ingin saya tekankan dan yang ingin saya tegaskan adalah tidak semua manusia itu dikaruniai oleh Allah nikmat yang berupa kelahiran dan kehadiran anak. Tidak semua manusia. Begitu banyak manusia di atas muka bumi ini yang sangat mendambakan, yang sangat merindukan untuk memiliki anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak memberikan nikmat anak kepada mereka. Maka bersyukurlah jika ada di antara kita yang dipilih oleh Allah untuk memiliki anak keturunan. Dan mensyukuri nikmat itu adalah dengan cara menjaga nikmat tersebut supaya selalu senantiasa sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat anak kita syukuri di antaranya dengan mendidik anak tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pendidikan anak, keluargalah yang merupakan tempat pertama bagi anak tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Di dalam keluarga ada ayahnya, ada bundanya, ada bapaknya, ada ibunya, ada abinya, ada umminya. Dan keduanya wajib terlibat dalam pendidikan anak-anak tersebut. Keduanya bisa membagi peran, tapi peran itu bukan berarti dikotomikan secara kaku, sehingga tidak bisa saling membantu dan sebagainya. Sebaliknya, ayah, bunda, bapak, ibu, abi, dan umminya berusaha untuk selalu berkolaborasi, berusaha untuk selalu bersinergi dalam mendidik anak tersebut. Karena anak itu bukan anak satu orang, tapi anak itu adalah anak berdua. Hindari kata-kata, urusi anak, bangunkan anakmu. Bukan anakmu, anak kita. Masa anakmu? Itu anak berdua, bukan anak satu orang saja. Pada akhirnya sekali lagi, saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan anak keturunan kita sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mal yukafi mazida ya rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hablana min aswadina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Tuhan kami, jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua, ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Ya Allah, berikan kepada anak-anak kami pemahaman yang dalam tentang agama. Ajarkan kepada mereka pengetahuan tentang Al-Quran. Allahumma ghafir zunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa anak kami. Sucikan hati-hati kami, hati-hati anak kami, ya Allah. Peliharalah kemaluan, kesucian, kemuliaan, kehormatan diri kami, dan kesucian, kemuliaan, kehormatan diri anak-anak kami. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah menghimpun kami di dunia ini, maka himpun pula lah kami di dalam surga-Mu kelak, bersama dengan keluarga, bersama dengan jamaah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakallah khair Ustaz atas materinya pada malam hari yang berbahagia ini. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula lah majelis kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan, masih di waktu dan jam yang sama, tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi, yang semakin menarik, tentunya masih bersama guru kita, Kiai Syarif Nuhun. Insya Allah rekaman acara kita akan dibagikan via YouTube dan Spotify. Insya Allah kita akan kirimkan linknya ke WhatsApp teman-teman yang sudah mendaftar. Baik, cukup sekian, kita bertemu lagi pekan depan. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.